Selamat sore ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Kita bertemu kembali hari ini dalam ibadah Pelkat PKP secara daring. Ibadah sore hari ini akan dipimpin oleh Bapak Diaken Freddy Hutubesi. Sebelum ibadah dimulai, mari kita bersama-sama berdiri untuk menyanyikan himne Pelkat PKP bait pertama sampai ketiga. Tersebar di pulau-pulau bersama indah Indonesia, dari asal yang berlainan dari berbagai suku bangsa, bertemu dengan sesama di dalam kota atau desa. Kita ingin menghayati panggilan kita di gereja. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Kita saling perhatikan demi sejahtera koinonia, dan bersama mengartikan tujuan suci diakonia. Dalam kata, dalam karya kita kembangkanlah marturia, agar kemuliaan Allah menjadi nyata dalam dunia. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Berilah Tuhan dalam kami citra wanita setia mengabdi, nyata bersemangat bersahaja saling tambah luhur budi. Lengkapilah Tuhan yang padamu dalam baktinya berserah, supaya Engkau yang bertambah dan kami ini yang merendah. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Ibu-ibu yang terkasih, perjumpaan dengan sesama selalu menimbulkan berbagai kisah. Ada kisah suka karena di dalamnya kasih sayang diperlihatkan dengan saling mengerti dan saling menerima kendati berbeda. Namun, ada pula kisah duka saat silang pendapat berujung pada saling menyakiti satu dengan yang lain. Jika ditelusuri, semua kisah duka itu berawal dari rasa iri, dengki,
benci, dan pementingan diri. Mari belajar dari perenungan kita hari ini untuk menghadirkan perjumpaan yang lebih indah dengan sesama. Sebelum memulai ibadah, mari berdoa secara pribadi, mempersiapkan diri dan hati kita memasuki ibadah. Kaum ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari berdiri dan memuji namanya yang kudus, mengawali persekutuan kita sore ini dengan menyanyikan pujian dari Kitab Bakti 10 Kepuji Yesus Tuhanku, bait pertama dan yang kedua. Mari kita membuka ibadah kita dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu. Karena berkat kasih dan kemurahan Tuhan, sore hari ini kami kaum ibu di dalam Pekat PKP GPIB Pancoran Rahmat Depok boleh bersama-sama duduk sejenak untuk masuk dalam ibadah Pekat PKP. Pimpin dan berkati ibadah ini ya Tuhan, dari permulaan, pertengahan, hingga akhir. Biarlah melalui firman, puji-pujian, dan doa, kami dikuatkan dan kami semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan bersama-sama membacakan Amsal Kebijaksanaan yang sore hari ini terambil dari Amsal 4 ayat 23 sampai 27. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke depan. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalan. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Kita menyanyikan pujian sebelum masuk dalam pelayanan firman dari Kidung Jemaat 240A, bait yang pertama dan ketiga. Ajar aku
siapkan hati masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Shalom ibu-ibu PKP yang terkasih dalam Tuhan. Bertemu lagi kita dalam ibadah PKP di sore hari ini. Dan kita masuk saat ini dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita persiapkan dulu Alkitab kita dari Daniel 6 ayat 1 sampai 19. Daniel 6 ayat 1 sampai 19. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman, mari kita sama-sama berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu sampai di hari ini Tuhan, di sore hari ini dalam ibadah PKP. Ya Tuhan, kami sudah membuka firman Tuhan, membuka Alkitab kami. Tuhan kiranya memberkati apa yang akan kami baca, apa yang akan kami dengar. Biarlah ini semua Tuhan dapat mengajarkan kami untuk kami berbuat lebih baik dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan membawakan firman, menyampaikan firman, berikan kekuatan dan penyertaan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, saya undang untuk kita berdiri. Kita akan membaca Daniel 6 ayat 1 sampai 19 yang demikian firman Tuhan. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab, supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekallah hidup Tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat, supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada Tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada Tuanku ya Raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja,
Perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, Ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia, tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicara raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, cerita Daniel sudah sama-sama kita sering dengar semenjak kita kecil. Saya ingat saat saya masih PA dulu, kakak Layan menceritakan kisah Daniel ini berulang kali sehingga kami anak-anak PA tahu persis kisah Daniel. Daniel, seorang Yehuda, adalah seorang muda yang cakap, berperawakan baik, berpengetahuan dan berhikmat. Satu hal yang patut diacungi jempol adalah Daniel percaya dan tekun kepada Allah. Dia menyembah Tuhan Allah dan hidup takut akan Allah. Semenjak zaman Nebukadnezar, Raja Babel, Daniel diambil Nebukadnezar sebagai pembantunya dan diangkat sebagai penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Itu karena kepintaran dan kecerdasan yang dimiliki Daniel. Bahkan disebutkan di Daniel pasal 1, kalau ibu-ibu bisa buka, bahwa Nebukadnezar menyebut Daniel mempunyai kecerdasan 10 kali lipat dari semua orang berilmu di kerajaannya. Dan setiap raja meminta saran, nasihat, bahkan mengartikan mimpi, Daniel bisa memberikan jawaban yang sangat baik. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, kehidupan Daniel berlangsung terus sampai beberapa kali perubahan Raja Babel. Daniel tetap menjadi penasihat yang berhikmat dan cerdas. Di zaman pemerintahan Darius yang kita baca di sore hari ini, Daniel diangkat menjadi salah satu pejabat tinggi kerajaan. Ada 3 pejabat tinggi dan salah satunya adalah Daniel. Kita bisa lihat di ayat 2 dan 3, mari kita lihat sama-sama dan saya akan bacakan ayat 2 dan 3. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja dan atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Darius mengangkat wakil-wakil raja
yang nantinya mereka harus mempertanggungjawabkan pekerjaan mereka kepada Daniel sebagai pejabat tinggi. Ibu-ibu bisa bayangkan betapa tingginya jabatan Daniel saat itu. Sampai-sampai wakil raja harus melaporkan atau mempertanggungjawabkan setiap pekerjaan kepada Daniel. Ibu-ibu PKP yang terkasih dalam Tuhan, lagi-lagi kita melihat betapa cerdas dan berhikmatnya Daniel di zaman Raja Darius ini. Luar biasa. Mari kita baca ayat yang keempat. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Daniel mempunyai roh yang luar biasa, sehingga dia menjalankan tugas dan menyelesaikannya dengan sangat baik. Raja melihat ini, dan raja akhirnya akan menempatkan Daniel atas seluruh kerajaannya. Begitu percayanya Darius terhadap Daniel sebagai pejabat tinggi. Ibu-ibu yang terkasih, konflik mulai terjadi dalam kelanjutan cerita yang kita baca di sore hari ini. Daniel dengan segala kemampuannya akhirnya mengundang kecemburuan atau keirian dari rekan-rekan sekerjanya. Mereka tidak suka raja memberi perhatian yang lebih kepada Daniel, sehingga mereka bersekongkol untuk menjatuhkan Daniel, walaupun sebenarnya mereka tidak mendapatkan kesalahan apapun di diri Daniel. Kita bisa lihat jelas di ayat yang kelima. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Tidak ada satu kesalahan pun yang didapat dari Daniel yang bisa dipakai rekan kerjanya untuk menjatuhkan Daniel. Mereka berpikir keras mencari-cari kesalahan Daniel, karena mereka begitu iri, begitu dengki akan kesuksesan dan hikmat Daniel. Sampai akhirnya mereka menemukan kelemahan Daniel, yaitu dalam hal ibadah. Kita lihat ayat yang ke-6. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Ibu-ibu yang terkasih, kita tahu bersama bahwa kehidupan kerajaan Babel saat itu, mereka menyembah Allah lain, menyembah raja, menyembah patung. Raja Darius pun seperti itu. Di lingkungan kerajaan pun, para wakil raja dan pejabat tinggi sangat setia pada raja dan menyembah rajanya. Hanya Daniel lah yang menyembah Tuhan Allah dan selalu setia pada Allah. Inilah yang dianggap sebagai kelemahan Daniel oleh rekan-rekan kerjanya. Maka berdasarkan itu akhirnya mereka meminta raja membuat aturan bahwa siapa saja yang melakukan permohonan kepada salah satu dewa kecuali kepada raja, maka harus dihukum dengan memasukkannya ke dalam gua singa. Mereka menipu raja bahwa keputusan ini sudah dibicarakan dengan seluruh wakil raja dan pejabat tinggi di kerajaan. Padahal Daniel tidak tahu sama sekali. Dengan dikeluarkannya surat perintah ini oleh raja, maka konsekuensinya apa? Bahwa Daniel akan jelas-jelas bisa disalahkan karena tidak sesuai dengan perintah raja. Kenapa? Karena Daniel selalu setia pada Tuhan Allah dan selalu memohon hikmat dan pertolongan kepadanya untuk semua persoalan hidupnya. Kita bisa lihat dan perhatikan di ayat 11 dan 12 bahwa ketika Daniel mengetahui surat perintah tersebut, Daniel berdoa dan memuji Allah seperti yang biasa dia lakukan. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, ayat 11 dan 12 ini, itulah yang dilaporkan rekan-rekan kerjanya kepada Darius.
bahwa Daniel masih tetap menyembah Tuhannya, sehingga Daniel harus dihukum. Melihat kenyataan ini, Raja Darius sebenarnya sangat kaget dan merasa bersalah dalam hatinya. Ada perasaan menyesal bahwa ia sudah mengeluarkan surat tersebut. Darius tidak berpikir sama sekali bahwa wakil-wakilnya dan pejabat tinggi lainnya merancangkan kejahatan untuk Daniel. Tetapi surat sudah menjadi undang-undang dan ini tidak bisa ditarik kembali. Ibu-ibu PKP yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita bisa belajar melalui firman Tuhan di sore hari ini? Ada 3 hal yang kita bisa belajar. Yang pertama, bahwa sifat iri, sifat dengki, sifat cemburu itu mampu membuat orang akhirnya menghalalkan segala cara untuk menyakiti orang lain, menyakiti sesamanya. Daniel yang sangat berhikmat dan mempunyai roh yang luar biasa, akhirnya menimbulkan iri dan dengki rekan-rekan kerjanya. Segala cara dibuat untuk menjatuhkan Daniel. Mereka tidak bisa mendapati satu celah pun untuk menjatuhkan Daniel. Apakah itu dari kehidupannya, apakah dari pengabdiannya kepada raja. Tidak ada kesalahannya dari apa yang dijalani oleh Daniel. Justru kesetiaan Daniel kepada Allah itulah yang dijadikan kelemahan oleh rekan-rekan kerjanya. Seseorang kalau sudah iri, sudah dengki, sudah benci, akan selalu mencari-cari kesalahan orang yang dibencinya. Kendalikan diri kita dari rasa iri dan benci, hiduplah berdamai dengan orang lain. Hal yang kedua bisa kita pelajari dari cerita di sore hari ini. Kita belajar dari sikap Daniel. Dia adalah pribadi yang sukses, yang berhasil dalam pekerjaan bukan karena kehebatannya, namun karena Tuhan Allah. Daniel begitu setia terhadap Allah, menyerahkan kehidupannya pada Allah, sehingga Allah berkenan kepada Daniel. Daniel punya roh yang luar biasa yang diberikan Allah pada dia. Ayat 11 tadi, setelah Daniel mengetahui surat perintah itu, kita lihat bahwa Daniel tidak gentar sama sekali dengan rancangan kejahatan yang dibuat oleh rekan-rekan kerjanya. Dia tidak gentar dengan siasat licik dari orang-orang yang mau menjatuhkan dia. Sama sekali tidak. Malah apa yang dia lakukan? Daniel tetap saja melakukan doa dan puji-pujian kepada Allah, seperti yang biasa dia lakukan setiap hari. Tidak berubah sama sekali kebiasaan hidupnya. Kita belajar dan melihat keteladanan Daniel, keteladanan imannya. Dia adalah orang yang selalu hidup dekat dengan Tuhan. Kesetiaannya dan kebiasaan hidupnya yang mungkin akan membawa masalah buat dia, itu tidak menjadi problem buat dia. Karena dia percaya bahwa Tuhan Allah akan menyelamatkan dia. Ibu-ibu yang terkasih, di tengah-tengah segala persoalan, kesulitan, masalah hidup kita bisa meneladani Daniel. Bahwa sikap tetap berserah pada Tuhan, mengandalkan kekuatan Tuhan, memuliakan Tuhan, itu harus tetap menjadi bagian dari kehidupan kita. Jangan pernah kita melalaikan waktu beribadah kepada Tuhan hanya karena ada persoalan hidup. Kita belajar juga, jangan saat sulit atau ada masalah saja baru kita dekat dengan Tuhan. Kita menyembah Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Lalu saat hidup kita senang, aman, maka kita lupa untuk memuliakan Tuhan. Kita sibuk dengan urusan kita sendiri. Belajar dari Daniel, dalam situasi apapun, susah, senang, kondisi apapun, kita bisa senantiasa hidup dalam takut akan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Hal yang ketiga, yang terakhir, mari kita lihat dari sikap Raja Darius. Kita bisa melihat 2 hal lagi dari sikap Raja Darius. Yang pertama adalah hubungan baik yang terjalin antara Darius
dan Daniel, walau mereka berbeda. Daniel menyembah Allah, sementara Darius menyembah dewa-dewa. Tetapi ada satu relasi yang baik yang dibangun di antara mereka, sehingga rasa cinta kasih dan persaudaraan terjalin di antara mereka. Saya mengajak ibu-ibu melihat ayat 15 dan 19. Saya akan bacakan. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Ayat 19. Lalu pergilah raja ke istananya, dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur, dan ia tidak dapat tidur. Ibu-ibu yang terkasih, kita bisa belajar bahwa sesungguhnya di dalam perbedaan pun, ketika orang bisa menjalin suatu komunikasi yang baik, relasi yang baik, hubungan yang baik, kerjasama yang baik, dilandasi oleh saling percaya dan saling menghargai satu dengan yang lain, maka kasih itu bisa terjalin di antara perbedaan. Raja Darius, karena ia mengasihi Daniel, ia berusaha menolong Daniel. Sampai-sampai ia berpuasa semalam-malaman, mendoakan Daniel, beribadah buat Daniel. Ini sebuah wujud dari sikap kasih yang begitu besar. Dari sini kita belajar hal yang kedua, bahwa ketika seseorang mengasihi sesamanya, maka dia akan melakukan apapun untuk bisa menolong orang yang dikasihinya. Kasih itu harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari melalui firman Tuhan di sore hari ini, sikap Daniel dan kehidupannya bisa menjadi contoh yang baik buat kita semua. Mari senantiasa dekat dan andalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, untuk merespon firman Tuhan di sore hari ini, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 230 ayat 1 dan 3. Kami berdoa, ya Roh Kudus. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa dalam surga, Allah Bapa yang kami kasihi, kami mengucap syukur Tuhan atas firman yang Tuhan berikan di sore hari ini, mengajarkan kami kembali atas keteladanan Daniel. Ajarlah kami Tuhan Allah untuk kami bisa melaksanakan tugas tanggung jawab kami, dengan kami bisa mengasihi orang lain, kami bisa senantiasa beribadah dan memuliakan Allah dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur di ibadah PKP di sore hari ini. Kami bisa berkumpul walaupun kami ada di rumah masing-masing, tapi kami sangat bersuka cita Tuhan, karena Tuhan senantiasa menyertai kami. Ya Bapa, terima kasih atas berkat yang berkelimpahan yang Tuhan berikan, sehingga kami ada sampai di saat hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa dalam surga, di sore hari ini kami berdoa Tuhan, buat bangsa negara kami, juga dalam hubungannya dengan pandemi COVID-19. Ya Tuhan, pandemi masih berjalan dan masih ada sampai saat ini Tuhan. Tuhan Yesus, berikan kekuatan buat kami, berikan kemampuan buat kami untuk kami bisa menjalani segala protokol kesehatan dengan baik. Tuhan sertai, berikan kesehatan buat kami masing-masing Tuhan.
Jauhkan dari kami segala mara bahaya sakit penyakit. Tuhan berkati pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, kiranya Tuhan juga mau hilangkan pandemi ini Tuhan. Dan Tuhan kiranya mau pelihara kami, anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa negara kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai seluruh menteri dan pejabat-pejabat pembantunya Tuhan. Pakai mereka Tuhan dalam pemerintahan, berikan hikmat, kekuatan, agar mereka dapat memerintah dengan baik. Setiap keputusan yang diambil dapat dilaksanakan dengan baik Tuhan, sehingga rakyat, masyarakat semua, masyarakat Indonesia dapat menerimanya dan menjalaninya dengan baik ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, di sore hari ini kami juga berdoa untuk orang-orang yang sakit, saudara-saudara kami yang lemah tubuh Tuhan, yang saat ini terbaring di rumah sakit atau ada di rumah masing-masing. Tuhan Yesus, Tuhan yang mau menyembuhkan mereka, lawat mereka, Tuhan jamah mereka dengan kesembuhan. Tuhan berkati melalui obat-obatan yang mereka minum, Tuhan sembuhkan kembali Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa buat anak-anak kami Tuhan yang saat ini mulai besok akan mulai lagi menjalani kegiatan sekolah, walaupun sekolah di rumah Tuhan. Tuhan berkati anak-anak kami Tuhan, supaya mereka juga dapat mengikuti pelajaran dengan baik, dapat mengikuti setiap perintah, instruksi dari gurunya masing-masing Tuhan, sehingga mereka juga mendapatkan ilmu yang terbaik Tuhan. Mereka bisa pintar, berhikmat Tuhan, sehingga mereka juga dapat menjalani kehidupan masa depannya dengan baik. Tuhan berkati juga teman-teman kami yang masuk dalam perguruan tinggi saat ini. Berikan mereka kekuatan, teman-teman pemuda kami ini Tuhan, Tuhan kiranya mau memberikan juga kesehatan buat mereka, kepintaran, agar mereka juga dapat mulai sekolahnya, kegiatannya di perguruan tinggi dengan baik ya Tuhan. Allah Bapa dalam surga, kami berdoa juga buat GPIB Pancoran Rahmat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati gereja kami Tuhan, dalam pertumbuhan gereja kami. Berkati jemaat Pancoran Rahmat Tuhan Yesus. Tuhan jamah, pelihara, berkati setiap keluarga mereka Tuhan. Berkati pergumulan gereja kami Tuhan, dalam kami meminta izin untuk gedung yang sudah kami punya Tuhan. Izin untuk kami beribadah Tuhan Yesus. Ya Tuhan, Tuhan kiranya turut campur tangan dalam proses ini Tuhan, sehingga izin ini bisa kami dapatkan Tuhan. Nama-Mu saja yang dipermuliakan. Berkati kami semua jemaat, untuk kami bisa bersama-sama, bersatu padu, bekerja sama Tuhan, sehingga kerinduan, keinginan kami untuk mendapatkan gereja, mendapatkan tempat ibadah yang layak, dapat kami capai Tuhan. Itu juga karena seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah Bapa dalam surga. Kami serahkan seluruh kehidupan kami Tuhan. Dan kami juga mohon ampun Tuhan Yesus atas segala kesalahan dan dosa yang kami sudah perbuat melawan kehendak-Mu. Tuhan berkati, Tuhan pelihara kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Raja kami, yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, kuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan Yesus kasihi, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan hati, mulut, dan tangan kita melalui pemberian sukarela. Dengarlah nas Alkitab dari Yunus 2 ayat 9 yang menyatakan, "Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan
adalah dari Tuhan. Tuhan memberkati persembahan saudara. Kita akan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 287B, bait pertama dan kedua, Sekarang Bersyukur. Mari kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan melalui doa persembahan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur bahwa firman Tuhan dan pimpinan Roh Kudus menyertai kami untuk mempercayai janji-janji Tuhan yang indah dan benar. Kami percaya hidup kami berkelimpahan di dalam kasih Kristus. Kami membawa persembahan ini bagi karya pelayanan di tengah jemaat Tuhan. Terima dan kuduskanlah persembahan kami sore ini, Bapa. Kami bersuka cita sebab hidup kami dipelihara Tuhan untuk selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, kembalilah kita pada kehidupan kita masing-masing. Hati-hati dengan jebakan kebencian. Kendalikan diri kita dari rasa iri, dengki, dan benci terhadap orang lain. Hiduplah berdamai dengan orang lain. Serahkan semua persoalan, masalah, ketidakpuasan kita kepada Allah. Selalu dekat dengan Dia dan berserah padanya. Kasihilah orang lain dan bangunlah relasi yang baik dengan sesama kita. Tuhan Yesus akan memimpin kita. Kita akan menyanyi bersama dalam Gita Bhakti 117, Ajar Kami Melakukan Firman. damai dan tentram, pun di mana kami ada, nyata kasih-Mu. Ajar kami tak cemburu, iri dan dengki pada orang yang berhasut,
jadi saksimu, memberitakan keselamatan bagi dunia. Ibu-ibu yang terkasih, kembalilah dalam kehidupan kita dan bersaksi tentang Allah akan kebaikannya. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.